Gerindra Tuban pastikan usung incumbent PDIP, tunggu keputusan DPP. Berantas hama tikus, Pemkab Ngawi minta petani masifkan sistem grobogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Sketsa Bengawan edisi hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Tuban memastikan akan mendukung Bupati Aditya Halindra Faridski sebagai bakal calon bupati incumbent di Pilkada Tuban 2024. Sementara PDI Perjuangan sudah menyodorkan sejumlah nama-nama potensial bakal calon bupati ke DPP, termasuk nama Bupati Lindra. Dukungan terhadap Bupati Tuban Aditya Halindra Faridski untuk maju kembali dalam Pilkada Tuban tahun 2024 terus menguat. Terbaru, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Tuban menyatakan sikap mendukung Bupati Lindra sebagai bakal calon bupati incumbent. Pernyataan sikap politik tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPC Gerindra Tuban, Lutfi Firmansyah. Menurutnya, melihat dinamika Pilkada Tuban sampai hari ini, Bupati Lindra masih merupakan satu-satunya bakal calon bupati yang muncul ke publik. Bahkan hingga saat ini, belum ada satupun bakal calon yang memasang banner, baliho, atau alat peraga lainnya. Berdasarkan analisa dinamika politik di Tuban tersebut, DPC Gerindra Tuban kemudian menyampaikan kepada Dewan Pengurus Pusat atau DPP Gerindra dan diputuskan yang paling memungkinkan diusung adalah calon petahana. Menindaklanjuti sikap politik tersebut, Lutfi mengaku bahwa jajaran pengurus DPC Partai Gerindra Tuban bersama DPD Golkar Tuban menggelar pertemuan di sebuah tempat. Lutfi juga menegaskan bahwa dukungan Partai Gerindra terhadap Bupati Aditya Halindra Faridski sebagai bakal calon bupati incumbent ini murni tanpa syarat apapun. Termasuk sosok bakal calon wakil bupati Partai Gerindra juga menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati Lindra dan Partai Golkar. Tapi Mas Bupati kan pasti punya nanti beberapa nama usulan dari partai pengusungnya ya. Nah, pasti nanti beliau yang menentukan. Bukan partai pengusungnya yang menentukan, tapi adalah Mas Lindra yang menentukan. Siapapun nanti Gerindra juga akan mendukung. Kalau calonnya yang satu, Gerindra pasti akan mendukung. Apakah saat ini karena kita melihat dinamika per hari ini kan calon hanya masih satu, belum ada calon lain. Tapi ketika nanti ada muncul calon lain, dinamika politik bisa berubah juga. Kenapa Gerindra tidak menyampaikan kader sendiri untuk Mas ini aku punya wakil melawan incumbent? Enggak, bisa jadi wakilnya Mas Lindra, akan tawarkan Mas aku kalau kita nggak mengusulkan kader. Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban, Adi Hartanto mengatakan pihaknya sudah melaporkan dinamika politik terkini di Tuban kepada DPP PDI Perjuangan. Selain itu, pihaknya juga telah menyodorkan sejumlah nama-nama potensial bakal calon Bupati Tuban kepada DPP PDIP, termasuk nama Bupati Lindra. Sementara terkait nama yang dipilih, DPC PDI Perjuangan Tuban masih menunggu keputusan dari DPP PDIP. Pilkada gimana Pak? Sesuai dengan mekanisme kepartean, kemarin pada tanggal 28 kita sudah diundang oleh DPD untuk melaksanakan rakor. DPD sudah melaporkan terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Tuban, baik itu penjaringan, ya, dan mungkin calon-calon yang potensi kita usulkan ke DPD atau DPP. Yang diusulkan nanti sama. Termasuk juga Mas Lindra. Semua yang berpotensi kita sampaikan ke DPD. Termasuk mungkin ada apa bocoran. Infonya kok ada calon PDI kuat dari luar kabupaten yang akan didatangkan ke sini. Saya belum menerima informasi itu. Tugas DPD hanya melaksanakan penjaringan. Banyak nama yang kita sampaikan ke
Sekedar diketahui, Partai Golkar menjadi pemenang pemilu 2024 di Tuban dengan raihan 20 kursi DPRD Kabupaten atau 40% dari jumlah kursi yang ada. Melihat dinamika politik di Tuban saat ini, Bupati Lindra yang diusung Partai Golkar berpotensi menjadi calon tunggal. Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, berbagai persiapan mulai dilakukan KPU Ngawi menjelang pelaksanaan launching tahapan pilkada yang digelar 7 Juni 2024 mendatang. Launching pilkada tersebut akan dikemas dalam pesta dan hiburan rakyat. Pada tanggal 7 Juni 2024 mendatang, KPU Kabupaten Ngawi bakal menggelar launching tahapan pilkada tahun 2024. Kegiatan yang akan diselenggarakan di alun-alun Merdeka Ngawi itu bertajuk Pesta dan Hiburan Rakyat. Ketua KPU Ngawi, Prima Aikwina Sulistianti menjelaskan dalam kegiatan itu nantinya selain launching tahapan juga akan diperkenalkan maskot serta jingle Pilkada Ngawi. Sejumlah pengisi acara bakal meramaikan kegiatan itu. Salah satunya artis lokal yang saat ini sudah terkenal di nasional, yakni Denny Caknan. Beberapa kegiatan sosialisasi, salah satunya yang nanti akan kita laksanakan pada tanggal 7 dengan meluncurkan, jadi bahasan sekarang peluncuran tahapan pilkada, sekaligus nanti akan kita perkenalkan maskot pilkada dan jingle pilkada pada tanggal 7 nanti di alun-alun. Kalau untuk persiapan di launching tahapan di alun-alun itu nanti konsep yang dilakukan oleh KPU seperti apa? Jadi konsepnya adalah hiburan rakyat nih, hiburan rakyat. Jadi kita memaksimalkan potensi di Kabupaten Ngawi sendiri, termasuk kita juga bekerja sama dengan artis lokal Ngawi yang sudah menasional. Denny Caknan nanti yang penting beliau menyampaikan yang penting warga Ngawi bahagia. Prima menambahkan harapan dari acara tersebut yang terpenting masyarakat Ngawi bahagia. Selain itu, masyarakat lebih peduli dan perhatian dalam gelaran Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Beralih ke berita lainnya, pemirsa, Pemkab Ngawi meminta seluruh petani untuk tidak memasang jebakan tikus menggunakan aliran listrik. Upaya penanggulangan hama tersebut harus kembali dilakukan dengan mengoptimalkan sistem gropyoan dan pemasangan rumah burung hantu. Untuk memberantas hama tikus yang merajalela, pemerintah Kabupaten Ngawi meminta seluruh petani di wilayah setempat untuk meninggalkan jebakan tikus aliran listrik dan kembali beralih ke sistem gropyoan. Upaya tersebut salah satunya seperti yang dilakukan di Desa Babatan, Kecamatan Pangkur Ngawi. Sistem gropyoan ini dilakukan sebagai tindak lanjut hasil koordinasi dengan jajaran Forkopimda dan stakeholder terkait dalam upaya penanganan pemberantasan hama tikus. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi, Supardi, menjelaskan sesuai arahan Bupati, seluruh jajaran terkait mulai di tingkat kecamatan, desa, dan petani untuk gencar melakukan program pengendalian hama tikus dengan gropyoan. Selain itu, bisa dilakukan dengan pemasangan pagar plastik atau seng di area lahan pertanian. Menurutnya, perlu adanya konsistensi dalam pengendalian hama dengan sistem gropyoan tersebut mengingat ekosistem sudah rusak. Supardi menegaskan jika nyawa manusia lebih mahal dalam melindungi lahan pertanian, sehingga dihimbau jika masih ada yang memasang jebakan tikus dengan aliran listrik, dihimbau untuk segera melepasnya. Arahan Bupati yang kemarin kita sudah Zoom, kita melibatkan semua Pak Camat, semua kepala desa, semua kelompok tani, semua penyuluh dan TNI dan Polri. Pak Bupati menginstruksikan bahwa memang di Ngawi ini, terutama di Ngawi Timur, ini sangat merebah hama tikus. Nah, penanganan untuk tikus ini Pak Bupati menginstruksikan jangan pakai jebakan listrik. Nah itu, makanya pada pagi hari ini kita ada gropyoan bersama-sama ini di Desa Babatan, Kecamatan Pangkur. Ini sudah kita mulai memang untuk pembasmian itu dengan yang efektif, pertama gropyoan. Yang kedua pemasangan pagar dari plastik atau dari seng atau dan masif dengan komputer rubuha. Nanti kita akan koordinasi dengan DPMdes
untuk di desa-desa itu pembuatan rubuha, yang mana nanti dia ditempati oleh burung hantu sebagai predator daripada tikus itu. Supardi menambahkan pihaknya juga akan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan pengadaan rumah burung hantu atau rubuha di masing-masing pemerintahan desa. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Pukul keponakan dengan sapu, nenek di Tuban divonis 1,5 bulan penjara. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Begawan. Wes lah Mas, awak dhewe iki ora mungkin iso ngrubah keadaan. Wis to, Dik, iso. Tapi Mas, Ojo tapi nek, Dik. tangan kita gede apa Mas? Mas ampun kok bodek. Anu, Dik, aku lo meng bersih-bersih kandang lah, kira icik to, Dik. Kayak pengok. Wis to, Dik. Dhewe iso ngrubah keadaan. Terus piye carane? Ya carane aja golput, Dik. Iling, sediluk maneh Pilkada Bojonegoro. Iki lho. Iki tahap-tahapane. Ojo lali, tanggal 17 November 2024 teko nang TPS coblos pilihan. Suarane awak dhewe iki iso nentukno masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Piye? Ojo lali lho, Dik. Terserah awak Mas. Loh, masalah pilkada ojo terserah. Ojo lali nyoblos ya, Dah. Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Apa isinya? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Begawan. Seorang nenek di Kabupaten Tuban divonis hukuman penjara 1,5 bulan hanya gara-gara membela diri dan memukul keponakannya sendiri menggunakan gagang sapu. Pasca insiden itu, nenek berusia 53 tahun tersebut langsung dilaporkan keponakannya kepada pihak kepolisian. Kisah sedih dialami seorang nenek asal Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban bernama Darmi. Darmi dipolisikan oleh keponakannya sendiri karena tidak terima dipukul menggunakan gagang sapu. Kasus yang menyeret petani berusia 53 tahun itu berawal saat Darmi didatangi oleh keponakannya yang berinisial HR di rumahnya pada hari Jumat Januari 2024 lalu. Saat itu Darmi dimarahi, kemudian juga dituduh berbicara ke semua orang bahwa tanah yang ditempati oleh HR saat ini merupakan tanah warisan. Pada saat didatangi, ia juga sempat menjelaskan jika dirinya tidak mengumbar perkataan itu. Tapi HR tidak percaya dengan apa yang dijelaskan. Dengan suara yang tinggi, sembari mendorong-dorong Darmi hingga jatuh, disertai mengolok-ngolok dan menuduhnya punya hutang tidak mau membayar. Darmi yang tidak terima diperlakukan seperti itu, kemudian berusaha meraih sapu. Berbekal luka 1 cm, sang keponakan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kasus ini kemudian terus bergulir dan pada Selasa 4 Juni 2024 dibacakan sidang vonis oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tuban. Oleh Hakim, Mbah Darmi divonis hukuman 1,5 bulan penjara atau lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 3 bulan penjara. Dilakukan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, yang mana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa perbuatan tersebut telah terbukti dan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim menjatuhkan putusan selama 1 bulan 15 hari. 1 bulan 15 hari. Pertimbangannya apa? Terkait itu vonis tadi? Ya, untuk pertimbangan mungkin bisa langsung dibaca nanti ya, bisa diakses melalui Direktorat Putusan Mahkamah Agung. Pertimbangan terkait masalah berat atau ringannya putusan itu sesuai dengan apa yang
tercantum dalam pertimbangan putusan ya. Namun yang jelas majelis hakim juga tadi sudah mempertimbangkan selain daripada pertimbangan yuridis juga mempertimbangkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat ya. Dalam hal ini bahwasanya si terdakwa itu juga dia sudah berusia lanjut juga dan juga. Sementara itu menanggapi vonis yang dibacakan oleh hakim, Mbah Darmi mengaku pikir-pikir. Mbah Darmi mengaku awalnya sebelum pemukulan terjadi, ia hanya menakut-nakuti keponakannya agar segera pergi dari rumahnya. Namun upaya itu justru membuat HR menantang Darmi untuk memukul. Darmi kemudian memukul tangan HR dan kasus itu dilaporkan kepada pihak kepolisian. Darmi juga mengaku sebelum kasus pemukulan berlanjut ke meja hijau, ia beserta keluarga sempat meminta maaf kepada HR agar kasus tersebut tidak usah dilanjut. Namun upaya itu tak membuahkan hasil dan kasusnya masih berlanjut. Darmi mengaku sedih dan tertekan dengan kasus yang ia alami saat ini. Sebab selain ia harus menghadapi tuntutan hukuman, ia juga harus merawat suaminya yang kini sedang sakit. Kula teng ngadeg niku pun didorong-dorong nggih. Dadi kula ngadeg itu enten sapu nggih. Kula takut-takutin suruh pulang. Malah dia nyuruh mukul. Pikir panas ya saya pukul. Piye perasaannya ketika sampai di tempat? Ya perasaan campur aduk. Sedih? Ya sedih ya. Soalnya bapaknya kan sakit-sakitan. Ya asam lambung sama asam. Kasus ini juga mendapat sorotan dari masyarakat. Puluhan warga menggelar aksi solidaritas agar Pengadilan Negeri Tuban menjatuhkan vonis bebas kepada Mbah Darmi. Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, sementara itu, kasus hukum yang menyeret Mbah Darmi mengundang simpati berbagai pihak. Puluhan mahasiswa, pemuda, dan warga menggelar aksi agar pihak Pengadilan Negeri Tuban memvonis bebas nenek tersebut. Sebelumnya, Mbah Darmi divonis 1,5 bulan lantaran memukul keponakannya sendiri menggunakan gagang sapu. Kasus hukum yang menyeret Darmi, 53 tahun hingga duduk di kursi pesakitan, ternyata mengundang simpati dari berbagai pihak. Puluhan mahasiswa, pemuda, dan masyarakat turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di kantor kejaksaan, pengadilan, dan Polres Tuban pada Selasa siang. Dalam aksinya, massa mendesak agar aparat penegak hukum membebaskan Darmi dari jeratan hukum. Darmi dituntut Jaksa Penuntut Umum atau JPU dengan kurungan penjara selama 3 bulan dan kemudian divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban dengan vonis 1,5 bulan penjara. Vonis tersebut dinilai sangat tidak adil, mengingat kasus yang dihadapi merupakan tindak pidana ringan karena luka yang dialami oleh korban juga tidak parah. Korban hanya mengalami luka 1 cm di bagian tangan akibat dipukul oleh Darmi. Kasus pemukulan yang dilakukan oleh Darmi tersebut atas dasar pembelaan diri karena pada saat itu Darmi didatangi oleh keponakannya yang berinisial HR di rumahnya pada Januari 2024 lalu. Selain didatangi, Darmi juga didorong hingga memicu terjadinya pemukulan. Melihat kondisi terdakwa yang sudah lanjut usia serta tengah merawat suaminya yang sakit-sakitan, peserta aksi meminta kepada aparat penegak hukum Tuban untuk bekerja secara profesional, berintegritas, dan mematuhi undang-undang yang berlaku. Selain itu, ia juga meminta Pengadilan Negeri Tuban bersikap profesional dalam menegakkan hukum untuk semua lapisan masyarakat. Dalam aksinya ini, massa juga menuding polisi bermain-main dalam kasus ini. Harapan kami, hakim itu memberi keputusan seadil-adilnya, karena kami pikir dari masyarakat kasus ini sangat ringan, tetapi dalam artian kenapa bisa membesar ini, karena ada indikasi-indikasi yang di luar dari keterangan korban. Salah satunya yaitu dari saksi yang diberikan itu tidak dari desa tersebut, dan saksi yang diberikan itu kami juga tidak kenal apakah dia tahu benar atau tidak. Terus yang kedua, adanya beberapa pembayaran yang di situ tidak masuk akal. Itu mungkin Mas yang sedikit penjelasan. Jadi secara kronologi sebenarnya ibunya ini tambah didorong tapi membela akhirnya yang dilaporkan itu. Usai berorasi sekitar 15 menit, massa aksi ditemui oleh perwakilan Pengadilan Negeri Tuban. Di hadapan peserta aksi, juru bicara Pengadilan Negeri Tuban, Rizky Zanuar, berharap agar masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada Pengadilan Negeri Tuban, khususnya kepada majelis hakim, agar bisa memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Di perkara tersebut sementara masih sedang dalam proses peradilan, ya.
Oleh karenanya kita mengikuti saja proses peradilan ini seperti apa, ya kan? Ini kan merupakan rangkaian mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan saat ini sampai di pengadilan. Jadi mari kita sebagai masyarakat kita memberikan kepercayaan terhadap pengadilan ya, khususnya majelis hakim yang menangani perkara ini, agar bisa memberikan keadilan terhadap masyarakat. Karena memang sebagaimana yang kita ketahui, Pengadilan Negeri Tuban ini kan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di Kabupaten Tuban, seperti itu ya. Dan tentunya kita harus percaya bahwasanya majelis hakim itu akan memberikan sesuai dengan hukumnya dan juga mempertimbangkan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Tentu itu akan dipertimbangkan nanti, seperti itu ya. Sementara usai didemo oleh massa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban akhirnya menjatuhkan vonis kepada Darmi 1,5 bulan. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 3 bulan. Husni Mubarok, CTV, Tuban. Minimnya hasil tangkapan ikan para nelayan di Laut Utara Tuban membuat pasokan ikan kepada pedagang terbatas. Akibatnya harga ikan laut segar di pasaran naik. Bahkan kenaikan harga hingga Rp5.000 per kilogramnya dibandingkan harga sebelumnya. Pasar ikan di Desa Palang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Senin pagi tampak lengang. Pedagang ikan laut yang biasanya disibukkan transaksi jual beli terlihat sangat santai. Selain karena sepi pembeli, stok ikan segar yang diperdagangkan juga tidak sebanyak biasanya. Minimnya pasokan ikan segar mempengaruhi harga di pasaran. Hampir seluruh jenis ikan mengalami kenaikan antara Rp5.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Ikan toge misalnya, yang sebelumnya dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Lalu ikan ekor kuning yang sebelumnya dijual seharga Rp10.000 kini naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Sedangkan cumi-cumi yang sebelumnya dijual Rp35.000 per kilogram kini menjadi Rp70.000 per kilogram. Menurut para pedagang ikan setempat, kenaikan ini terjadi sejak 1 bulan terakhir akibat minimnya stok ikan dari para nelayan. Selain karena faktor cuaca, nelayan juga terkendala minimnya hasil tangkapan. Harga ikan sekarang naik, Bu? Naik banyak? Naik berapa? Kalau ikan toge? Jadi Rp15.000. Kalau ikan toge ini berapa, Bu, sekarang harganya? 15. Kalau sebelumnya? Rp10.000. Kalau ikan cumi, Bu? Ikan cumi mahal. Naik berapa, Bu? Rp70.000. Kemarin tuh murah-murah Rp30.000. Sekarang naik 70 sampai itu ya? Ya, ada yang Rp10.000 kemarin. Selain cumi yang naik apa aja ikan apa aja? Semua naik. Oh, semua. Itu faktornya kenapa, Bu, kok ada kenaikan semua ikan itu? Nggak ada barangnya. Oh, sepi barangnya, Bu. Kalau nelayan sendiri melautnya susah juga, Bu, sekarang? Susah, karena bahan bakar mahal. Para pedagang berharap hasil tangkapan ikan nelayan setempat serta kondisi cuaca segera membaik sehingga aktivitas jual beli ikan di pasar bisa kembali normal. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV, Tuban. Peternak domba Crossdoor Perding Ngawi kebanjiran pesanan kurban. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Bengawan. Usai jeda, Sketsa Bengawan masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami. Apa isinya? Lho. Bapak ki wis bolak-balik ngendari awakmu to. Aja cedak-cedak karo bocah cok iki. Dek iki ora padha karo awake dhewe, Nduk.
Tapi Bapak, Opi wis kadung cinta kali Mas Arga. Cinta kok karo bocah sing gak jelas prejengane koyo ngene iki. Mas yo prejengane gak jelas kok ngene iki, tapi cah iki gemati lho Bapak kalih kula. Tanganem. Ojo demak-demek. Nayang ku anakku. Repot nek musuh wong ora tau nom. Kenapa kowe gak iki? Tak kon milih jago calon jagoanku kowe gak gelem. Ona anu. Bapak, jenenge pilihan niku kan hak pribadi, mboten saged dipaksa. Leres niku, Pak. Apane sing leres? Bapak, iki kan wis meh pilkada Bojonegoro. Sapa ngerti pilihane Bapak kalih Mas Arga mungkin padha. Oh iya ya, Nduk. Iki wis meh pilkada Bojonegoro. Njur sok kapan kuwi? Tanggal 17 November 2024 Bapak. Iki lho tahap-tahapane. Iki lho. Ojo lali tanggal 17 November 2024 teko ning TPS coblos pilihan 6 karena pilihan 6 menentukan masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Sik, aku tahu krungu iki. Iki lah omonganku to. Ojo lali budal nyoblos ya, Cah. Ayo memilih untuk Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Momentum Hari Raya Idul Adha atau Kurban berdampak terhadap pesanan hewan kurban jenis domba di Kabupaten Ngawi. Pesanan domba kurban, khususnya jenis cross dropper yang ada di wilayah Kecamatan Sina Ngawi, mengalami peningkatan. Dalam sehari, rata-rata bisa menjual 5-8 ekor domba. Menjelang Hari Raya Idul Adha atau Kurban, permintaan atau pesanan domba untuk kurban meningkat drastis. Salah satunya, seperti yang dirasakan oleh peternak domba jenis crossdropper yang ada di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Pemilik peternakan domba, Muhammad Khairul Amri menjelaskan, saat momentum Hari Raya Kurban ini, rata-rata setiap hari ada pesanan sekitar 5 sampai dengan 8 ekor. Sehingga selama Hari Raya Kurban, bisa sampai 30 ekor domba crossdropper miliknya terjual. Dalam penentuan harga, domba tersebut sangat berbeda dengan hewan kurban lainnya, yakni ditentukan dengan hasil berat timbang domba dengan harga Rp105.000 setiap kilogramnya. Sedangkan rata-rata satu ekor domba memiliki berat mencapai 30 hingga 45 kg. Dalam melayani pembeli, ia juga menerapkan sistem penitipan sampai pelaksanaan kurban dan pengiriman gratis untuk jarak 60 km. Amri sendiri baru 3 tahun terakhir memulai usaha peternakan domba dropper tersebut. Domba unggul itu cross dropper, Mas. Jadi bapaknya itu dropper impor Australia, ibunya lokal. Jadi itu akan mengandalkan domba-domba Indo lah, gitu, atau cross dropper. Terus kalau menjelang Idul Kurban memang naik ya, karena memang ini musim hari raya gitu, naiknya sampai 2 kali lipat dibanding hari biasa. Gitu. Kalau untuk cara penjualan gimana? Per ekor? Di sini saya sistemnya timbangan. Jadi kalau per ekor nanti kan susah ya. Jadi jualnya timbangan, nanti ditimbang sesuai berat badan, konsumen bayar sesuai harga timbangan aja gitu. Jadi itu lebih fair dan lebih adil lah ya. Jadi timbangnya timbang hidup. Jadi kalau yang keturunan Indo ini, yang Indo keturunan dropper itu 105.000 per kilo. Kita menyediakan layanan konsumen bisa nitip ya. Jadi misalnya beli hari ini atau minggu ini nanti bisa nitip itu gratis sampai kurban. Jadi harga yang timbangan per kilo tadi itu udah termasuk biaya pemeliharaan sampai kurban nanti. Termasuk ongkos kirimnya juga ya untuk wilayah Ngawi, Magetan, Sragen. Ya radius 60 kilo lah, radius 60 kilo kamu kirim gratis. Diketahui domba dropper merupakan domba pedaging yang berasal dari Australia. Sedangkan saat ini di peternakan tersebut juga ada domba Indo dropper yang merupakan hasil perkawinan dropper Australia dengan domba lokal. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Sementara itu menjelang Hari Raya Kurban, harga sapi di Kabupaten Bojonegoro terus melonjak. Meski stok sapi di pasaran melimpah, namun harga jual sapi dewasa siap potong naik rata-rata 10 hingga 20% atau berkisar antara 1,5 juta hingga 2 juta rupiah per ekor dibandingkan hari biasa.
Menjelang Hari Raya Kurban, harga sapi di Kabupaten Bojonegoro terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut salah satunya seperti yang terpantau di Pasar Hewan Bojonegoro pada hari Senin. Di pasar setempat terlihat sudah penuh dengan ratusan ekor sapi siap jual. Harga terendah sapi dewasa kini sudah mencapai 15,5 juta rupiah per ekor atau naik sebesar 1,5 juta rupiah per ekornya. Sementara harga tertinggi sapi dewasa siap potong sudah mencapai 25 juta rupiah per ekor atau naik 2 juta rupiah per ekornya dari harga sebelumnya. Sejumlah pedagang di pasar hewan setempat menuturkan lonjakan harga ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir, terutama sapi dewasa siap potong. Kenaikan sendiri terjadi karena mengikuti lonjakan permintaan, terutama untuk kebutuhan kurban. Hal ini disebabkan banyaknya warga maupun pedagang luar daerah yang menyerbu Bojonegoro untuk persiapan kurban di Hari Raya Idul Adha. Namun demikian, dibanding tahun lalu, lonjakan permintaan sapi tahun ini relatif lebih sepi. Rata-rata pedagang hanya mampu menjual 3-4 ekor saja tiap harinya atau jauh menurun dibanding tahun lalu yang mencapai 8 hingga 10 ekor per hari. Para pembeli tidak hanya datang dari lokal Bojonegoro melainkan juga berasal dari wilayah Lamongan, Tuban hingga kota besar seperti Jogja, Bogor, Bandung hingga Jakarta. Ini mau Idul Adha ini harga sapi naik ya? Naik. Berapa Pak rata-rata? Per ekor rata-rata 1,5 juta, 2 juta. Itu siap untuk dipotong Pak? Siap dipotong untuk kurban. Yang seperti ini harga berapa Pak? Harga 15,5. Terus itu yang sedang Pak ya? Ya yang sedang. Ini banyak Pak yang cari sapi ini? Lumayan Mas. Rame ya? Ya, rame, ada peningkatan. Lonjakan harga maupun permintaan sapi ini diperkirakan baru mencapai puncaknya pada sepekan menjelang Idul Adha mendatang. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi di sejumlah pasar hewan di Kabupaten Ngawi mulai merangkak naik. Harga sapi naik hingga 3 juta rupiah per ekornya, sementara harga kambing masih terpantau normal. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi di sejumlah pasar hewan di Kabupaten Ngawi terus merangkak naik. Kondisi tersebut salah satunya seperti yang terpantau di Pasar Hewan Kandangan, Kecamatan Ngawi, Senin pagi. Di pasar hewan ini, harga sapi kurban naik kisaran 2 juta hingga 3 juta rupiah per ekor. Harga sapi yang sebelumnya dijual dengan harga 21 juta rupiah per ekor, kini naik menjadi 23 juta hingga 25 juta rupiah per ekornya. Salah satu pedagang sapi, Samuda, mengaku menjelang Idul Adha ini penjualan sapinya mulai ramai jika dibandingkan dengan tahun lalu akibat serangan penyakit mulut dan kuku PMK dan Lumpy Skin Disease atau LSD. Jadi diperkirakan penjualannya akan terus meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha mendatang. Sementara berdasar data jumlah ternak sapi di pasar hewan mencapai 400 ekor. Para pedagang sapi yang berjualan di pasar hewan tersebut datang dari berbagai daerah sekitar Ngawi, mulai Magetan, Madiun, Jombang, Bojonegoro, dan Nganjuk. Tergantung barangnya Pak. Ya barangnya aja 24 ada, 20 ada. Tapi mungkin naik nggak Pak kalau dibanding harga kondisi normal sebelum Idul Adha ini Pak? Ya naik sedikit. Nyampe berapa? Ya 2000 kan. Sekitar 2000-an ya. Jadi kalau harga normal itu sekitar berapa Pak? Ya 22, sekarang 24, 25 gitu ya. Diprediksi harga sapi masih akan terus melambung hingga Hari Raya Idul Adha Kurban. Sementara harga kambing di Ngawi saat ini masih terpantau normal. Sementara ini kurang lebihnya 300 sampai 400. Ini baru menjelang Lebaran. Kurang berapa 2 lagi. Ini yang datang dari berbagai kota, dari Bojonegoro, dari Magetan, dari Ponorogo, Jombang, Wonogiri, Jawa Tengahan. Oh gitu. Ya. Bu, nanti kalau waktu sudah mendekati Lebaran Idul Adha itu bisa nyampe berapa ekor ya masuk? Kurang lebih? Kurang lebihnya 500. Kurang lebihnya seperti itu. Ini jauh.
ini dari PMK, ini baru akan pulih keadaannya setelah PMK. Oh, setelah PMK ya. itu. Ya, Bu, kalau kondisi harga sendiri rata-rata nyampe berapa? Ada kenaikan berapa persen gitu? Yang biasanya sapi harganya 20, sekarang sampai 25. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.